Kali ini kita belajar tentang kelainan pada sistem reproduksi dan penanggulangannya, terkait juga dengan materi di makul semester ini yaitu ginekologi. Ini materi kedua, jadi simak baik-baik untuk penjelasan mengenai apa itu kelainan pada sistem reproduksi dan penanggulangannya. Yang pertama, kelainan kongenital pada vulva. Yang sering terjadi itu himen imperforata. Untuk himen adalah suatu membran tipis tidak utuh yang melingkari orifisium vagina dan mempunyai satu atau beberapa lubang yang memungkinkan keluarnya aliran darah menstruasi. Bentuk dan ukuran lubang himen juga bervariasi. Jadi ini adalah contoh gambar untuk himen imperforata. Himen imperforata ialah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau disebut juga hiatus hymenalis sama sekali. Jadi suatu kelainan yang ringan dan yang cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menarche. Sesudah itu, molimina menstrualia atau disebut juga menstruasi itu dialami tiap bulan, tetapi darah tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar, disebut juga hematokolpos. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar atau disebut juga hematometra. Penyebabnya, untuk himen imperforata merupakan suatu malformasi kongenital, tetapi dapat juga terjadi akibat jaringan parut oklusif karena sebelumnya terjadi cedera ataupun infeksi. Secara embriologi, himen merupakan sambungan. Jadi sambungan antara bulbus sinovaginal itu dengan sinus urogenital, sehingga berbentuk membran mukosa yang tipis. Himen berasal dari endoderm epitel sinus urogenital dan bukan berasal dari ductus mullerian. Himen mengalami perforasi selama masa embrional untuk mempertahankan hubungan antara lumen vagina dan vestibulum. Himen merupakan lipatan membran irregular dengan berbagai jenis ketebalan yang menutupi sebagian orifisium vagina. Terletak mulai dari dinding bawah uretra sampai ke fossa navicularis. Nah, ini beberapa contohnya untuk bentuk-bentuk dari himen, bisa anular himen, eribriform himen, kemudian septate himen, ini ada septumnya ya, ada pemisahnya. Kemudian yang himen imperforata, kemudian poros introitus itu artinya dia sudah pernah untuk introitus vagina seperti itu. Himen imperforata terbentuk karena ada bagian yang persisten dari membran urogenital dan terjadi ketika mesoderm dari primitive streak yang abnormal terjadi menjadi bagian urogenikal dari membran kloakal. Himen imperforata tanpa mukokolpos yang berasal dari jaringan fibrus dan jaringan lunak antara labium minora sulit dibedakan dengan tidak adanya vagina. Kadang ada aplasia dan atresia vagina yang terjadi karena kegagalan perkembangan ductus mullerian, sehingga vagina tidak terbentuk dan lubang vagina hanya berupa lekukan kloaka. Gejala klinis. Untuk gejala klinis, biasanya pasien datang, sebagian kelainan ini tidak dikenali sebelum menarche. Setelah itu akan terjadi molimenia menstrualia atau disebut juga nyeri yang siklik tanpa haid. Jadi nyeri sekali di perut tapi tidak ada haid seperti itu. Yang dialami tiap bulan. Nah, sesekali himen imperforata ini ditemukan pada neonatus atau anak kecil. Vagina biasanya berisi cairan atau sekret yang disebut hidrokolpos. Bila diketahui sebelum pubertas dan segera diberi penanganan asimptomatik serta dilakukan himenektomi, maka dari vagina akan keluar cairan mukoid yang merupakan kumpulan dari sekresi serviks. Kebanyakan pasien datang berobat pada usia sekitar 13-15 tahun, di mana gejala mulai tampak, tetapi menstruasi tidak terjadi. Jadi nyeri terus tiap bulan, ada siklus nyeri tiap bulan tapi tidak ada haid. Dan darah menstruasi dari satu siklus menstruasi pertama atau kedua yang terkumpul di vagina belum menyebabkan peregangan vagina dan belum menimbulkan gejala.
Di sini ada hymen belching, jadi darah yang terkumpul di dalam vagina atau hematokolpos itu menyebabkan hymen tampak kebiri-biri dan menonjol, atau disebut juga hymen belching, akibat meregangnya membran mukosa hymen. Keluhan yang timbul pada pasien adalah rasa nyeri, kram pada perut selama menstruasi dan haid tidak keluar. Hematometra dan hematokolpos dengan ultrasonografi. Bila keadaan ini tidak dibiarkan berlanjut, maka darah haid akan mengakibatkan overdistensi vagina dan kanalis cervicalis, sehingga terjadi dilatasi dan darah haid akan mengisi kafum uteri atau disebut juga hematometra. Tekanan intrauterin mengakibatkan darah dari kafum uteri juga dapat memasuki tuba Fallopi dan menyebabkan hematosalping karena terbentuknya adesi atau perlengkatan pada fimbre dan ujung tuba, sehingga darah tidak masuk atau hanya sedikit yang dapat masuk ke kafum peritoneum membentuk hematoperitoneum. Jadi ini yang perlu diwaspadai itu justru ketika nanti darah dari kafum uteri itu memasuki tuba Fallopi. Gejala yang paling sering terjadi akibat overdistensi vagina diantaranya rasa sakit di perut bagian bawah, nyeri pelvis, dan sakit di punggung bagian belakang. Kadang gangguan buang air kecil juga terjadi karena penekanan dari vagina yang distensi ke uretra dan menghambat juga untuk pengosongan kandung kemih. Rasa sakit pada daerah suprapubik bersamaan dengan gangguan air kecil, ini maksudnya gangguan buang air kecil ya, menimbulkan dysuria, urgensi, inkontinensia overflow. Selain itu juga dapat disertai penekanan pada rektum yang menimbulkan gangguan defekasi. Gejala teraba massa di daerah suprapubik karena terjadinya pembesaran uterus, hematometra, distensi kandung kemih, hematoperitoneum, bahkan dapat terjadi iritasi yang menyebabkan peritonitis. Untuk penanganan, kita butuh untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan pemeriksaan darah rutin dan urinalisa. Terutama untuk pemeriksaan imaging, kita bisa pakai foto abdomen. Kita juga bisa menggunakan USG karena bisa untuk mendiagnosis hematokolpos ataupun hematometrokolpos. Kemudian USG misalnya tidak jelas, juga kita langsung bisa menggunakan MRI. Untuk tindakan pembedahan ini tentunya harus dilakukan rujukan ya. Jadi di sini sebatas sebagai pengetahuan. Apabila himen imperforata dijumpai sebelum pubertas, maka membran himen itu dilakukan insisi seperti pada gambar seperti itu. Nah, ini ada dua pendapat. Ketika dijumpai sebelum pubertas, bisa dengan insisi. Nah, ketika anak kecil atau balita dan dia nggak ada gejala, maka itu bisa jadi pilihan bahwa keadaan itu diawasi sampai anak bisa lebih besar. Sehingga keadaan anatominya itu lebih jelas. Dengan itu, baru dapat diketahui apakah yang terjadi pada anak balita tersebut himen imperforata ataukah aplasia vagina, seperti itu. Yang kedua, kelainan kedua adalah atresia kedua labiominus. Jadi, kelainan kongenital ini disebabkan oleh membran urogenitalis yang tidak menghilang di bagian depan vulva di belakang klitoris. Dan jadi di situ ada lubang untuk pengeluaran air kencing dan darah haid. Koitus walaupun sukar memang masih dapat dilaksanakan dan kadang juga bisa terjadi kehamilan. Sehingga ketika nanti ada partos, itu biasanya diperlukan sayatan di garis tengah yang cukup panjang untuk melahirkan janin. Untuk atresia kedua labium minus, itu penata laksanaannya adalah insisi perlekatan dan menjahit luka-luka yang timbul. Yang ketiga itu hipertrofi labia minor. Jadi hipertrofi itu adalah kondisi di mana terjadi disproporsi dari ukuran labia minor relatif dari ukuran labia mayor. Jadi bagian lainnya bergabung dengan klitoris membentuk frenulum. Labia minor bergabung dengan labia mayor di bagian posterior dan dihubungkan dengan lipatan transversal dikenal dengan frenulum labia atau forset. Kulit dan mukosa labia minor kaya akan kelenjar sebase. Jadi biasanya bisa terjadi pada satu atau kedua labium minus.
Artinya, kita bisa memberi pengertian bahwa keadaan tersebut bukan suatu hal yang mengkhawatirkan, seperti itu. Tapi apabila penderita merasa terganggu karena hal tersebut, maka perlu dilakukan pengangkatan jaringan yang berlebihan, seperti itu. Jadi ini lebih kepada disproporsi ukuran ya, ukuran dari labia minor, seperti itu. Duplikasi vulva. Duplikasi vulva artinya memiliki dua vulva, dan ini jarang ditemukan. Biasanya ditemukan pada kelainan-kelainan lain yang lebih berat, dan biasanya juga bayi tidak dapat hidup. Etiologinya bisa karena faktor lingkungan, misalnya endometrium yang mempengaruhi nutrisi. Kemudian penyakit metabolisme bisa karena virus, juga karena obat-obatan tetratogenik, seperti itu pada masa kehamilan. Sebagian besar biasanya kelainan ini tidak mengikut sertakan ovarium atau genitalia eksterna, sehingga diantaranya tidak menampakkan diri sebelum menarche atau sebelum perkawinan. Untuk beberapa kelainan yang lain bisa berasal dari kelainan kromosom, khususnya kromosom seks maupun gangguan hormonal. Dan kelainan ini sering terjadi, menimbulkan masalah interseks. Pada seorang interseks bisa terdapat jenis gonadnya tidak sesuai dengan kromosom seksnya, atau dengan morfologi genitalia interna dan morfologi genitalia eksterna, khususnya bentuk genitalia eksterna yang sedemikian rupa sehingga kelainan bayi yang bersangkutan tidak dapat ditentukan dengan segera, seperti itu. Untuk penata laksanaan, insisi perlengketan dan menjahit luka-luka yang timbul. Kita lanjut ke hipoplasia vulva. Di situ sudah ada beberapa contoh dari gambar-gambarnya. Hipoplasia, yang A itu terjadi di vaginal, yang B itu terjadi di cervical, yang C itu terjadi di fundal, kemudian yang D itu terjadi di tuba, dan E itu ada di kombinasinya ya. Oke, jadi hipoplasia ovaria itu indung telurnya mengecil dan agenesis ovaria, atau bisa juga karena indung telurnya tidak terbentuk. Untuk hipoplasia ovaria merupakan suatu keadaan indung telur tidak berkembang karena keturunan. Bisa terjadi secara unilateral maupun bilateral. Jika terjadi pada salah satu indung telur, maka akan menunjukkan ini biasanya terjadi pada hewan, seperti itu. Kalau misalnya ditemukan bersamaan dengan genitalia interna juga kurang berkembang pada keadaan hipoestrogenisme, infantilisme maupun yang lainnya. Dan di situ juga ada beberapa kondisi, biasanya ciri-ciri sel sekunder juga tidak berkembang, seperti itu. Untuk etiologi yang menyebabkan terjadinya kelainan itu adalah kelainan genetik dan kromosom. Kenapa? Karena di ayah dan ibu itu memungkinkan besar akan berpengaruh atas kejadian kelainan ini pada anaknya. Tetapi juga bisa diwarisi oleh bayi yang bersangkutan sebagai unsur dominan atau kadang juga sebagai unsur resesi. Jadi ini sangat berpengaruh dari segi genetika, seperti itu ya. Untuk faktor mekanik, mungkin juga bisa terjadi ketika pada janin di kehidupan intrauterinya. Dan juga bisa disebabkan oleh faktor obat, karena beberapa jenis jamu-jamuan juga kurang baik erat sekali dihubungkan dengan kelainan kongenital. Untuk faktor hormonal biasanya terjadi antara kejadian hipoplasia vulva dan juga radiasi. Radiasi ini juga penting sekali ya. Kenapa wanita pada saat hamil juga dilarang untuk dekat dengan sesuatu hal yang menyebabkan radiasi, itu gunanya untuk mencegah adanya kelainan tersebut. Dan juga faktor gizi, tentunya ketika malnutrisi itu akan sangat berpengaruh pada bayi yang dilahirkan. Nomor 6 itu kelahiran perineum. Jadi ketika di sini kelainan perineum itu berhubungan juga pada misalnya pada kloaka persisten karena septum urogenital tidak tumbuh. Disebut juga ada atresia ani, seperti itu.
di mana anus tidak mempunyai lubang untuk mengeluarkan feses karena terjadi gangguan pemisahan kloaka yang terjadi pada saat kehamilan. Untuk penyebabnya memang belum pasti, akan tetapi memang selebihnya berhubungan dengan hormonal. Karena memang ketika orang tua itu mempunyai gen karier atau membawa, biasanya ada peluang sekitar 25% untuk diturunkan pada anaknya pada saat kehamilan. Ketika 30% anak yang mempunyai sindrom genetik, kelainan kromosom atau kelainan urogenital, kelainan kongenital lain juga berisiko untuk menderita atresia ani maupun atresia pada rektumnya. Lanjut, kemudian ini fistula rectovestibularis kongenital biasanya ditemukan pada perempuan ketika rektum itu bermuara ke dalam vestibula kelamin perempuan dan sedikit di luar selap udara seperti itu. Jadi mendesak keluar seperti itu. Untuk kloaka persisten ini biasanya rektum, vagina, dan saluran kencing bertemu dalam satu saluran bersama. Jadi perineum mempunyai satu lubang yang terletak sedikit di belakang klitoris. Oke, tadi untuk beberapa gangguan di vulva. Sampai ketemu di materi ketiga kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.